Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita bersalawat, kepada manusia kita minta maaf. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya setiap saat kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Secara nyata Allah telah memberi nikmat yang banyak. Salah satu nikmat Allah yang banyak ini yang kita terima adalah masih diberinya kita kesempatan hidup untuk muka bumi ini sampai saat ini. Maka sekali dia bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan. Maka yang tiga ini di dalam hidup kita ini selalu kita pertahankan sampai kita meninggalkan dunia yang fana. Selawat bagi dengan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau telah berusaha dan bersusah payah mengajak membawa umat dari yang tidak peduli bekasi kepada yang peduli luhur, dari zaman kebodohan sampai kesopanan cerdas meratap. Hari ini juga sama-sama kita lihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan, karena hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidak beberapa hari lagi sudah bisa kita hitung dengan jari kita bahwa kita akan dipertemukan oleh Allah. Kalau umur kita diberikan oleh Allah, akan bertemu kita suatu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan yang kita tunggu, bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Maka itu para jemaah yang berbahagia, di dalam hadis Nabi mengatakan, man nasiya salatan alayya nasiya tariqal jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahu alladziina amanu wa amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahu alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan, karena Allah akan memberikan 8 kunci surga kepada orang-orang yang beriman. Karena hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Nabi berkata, dari Ibnu Abbas berkata, surga itu adalah memiliki 8 pintu. Maka kita pada saat ini, inilah yang akan kita kejar. Jangan sampai yang 8 ini lepas oleh kita semuanya, tidak dapat memiliki satu pun. Maka dari itu, bulan Ramadan ini Allah akan membagi-bagikan kunci surga sesuai di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-9, yaitu Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengerjakan pekerjaan yang baik, bagi mereka itu akan mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Maka itu para jemaah yang berbahagia, kunci yang pertama, pintu yang pertama adalah untuk para nabi dan para rasul. Karena beliau-beliau itu adalah keimanannya memang tidak bisa kita tanding, tetapi kita tetap tekad seperti itu. Karena para nabi dan para rasul itu adalah sama, kita sama-sama manusia. Hanya yang dikatakan nabi atau rasul itu adalah manusia pilihan. Kita yang berada pada saat ini termasuk
tidak ada lagi yang teringat yang mempengaruhkan di dalam kehidupan ini. Khusus kita untuk melaksanakannya, itu telah mendapat kita nanti kunci pintu yang kedua. Dan untuk yang ketiga, orang-orang yang mengerjakan puasa dengan ikhlas kepada Allah dengan penuh perhitungan. Karena kita tidak beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa sebelum masuk kita kepada bulan Ramadan yang dikatakan bulan suci, maka kita yang menunggu bulan ini kembali kita mensucikan diri kita. Kita sucikan jiwa kita, kita perbaiki hubungan kita. Karena bulan Ramadan ini bulan pembatas bagi kita. Yang biasanya kita bebas untuk merokok, minum kopi, dan menyebut-nyebut orang kadang-kadang, inilah akan terbatas pada saat itu. Karena kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu adalah puasa adalah pembatas, terbatas hanya sampai pula nanti Ramadan yang akan datang. Karena kita di dalam bulan Sya'ban ini tidak ubahnya kita seperti orang yang bertanam, orang petani. Saat ini kita bertanam, yaitu kita tanamkan yaitu amal baik kita. Kita telah saling memaafkan, saling rela merelakan. Itu sudah kita tanamkan, yaitu adalah amal baik bagi kita. Karena kita itu yang namanya manusia tidak ada yang terbebas daripada dosa. Sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah saling memaafkan, kita bersihkan jiwa kita. Karena jiwa inilah yang akan menyerumuskan kita ke dalam neraka dan tidak terimanya amal ibadah kita oleh Allah. Mari kita bersihkan jiwa kita. Karena ada tiga yang perlu kita taati. Yang pertama, tundukkan hati kita. Yang kedua, yaitu sujudkan diri kita. Dan yang ketiga, yaitu bersihkan jiwa kita. Kalau hati kita tidak tunduk kepada Allah, memang semua amal ibadah kita ini apa saja yang mau kita kerjakan memang berat rasanya. Perlu nanti bulan Ramadan kita tundukkan hati kita, hati yang keras ini. Kita tundukkan kepada Allah, jangan kepada harta. Kalau kepada harta kita tundukkan sebelum kita melakukan kaki ke masjid untuk melaksanakan ibadah, mungkin hartanya yang teringat terlebih dahulu. Kaum muslimin jamaah suku yang dimuliakan, karena jelas oleh kita bahwa pada saat ini sebelum kita melangkahkan kaki mengumpulkan harta kita telah terlebih dahulu melangkahkan kaki ke masjid. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini melaksanakan ibadah suku itu, yaitu amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka itu kita selalu menundukkan hati yang keras ini. Setelah hati kita tunduk kepada Allah, yaitu kita sujudkan diri kita, kita laksanakan ibadah yang baik. Apalagi ibadah sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang sangat tinggi letaknya, yaitu sudah diterangkan di dalam surat Toha ayat 14 jelas oleh kita. Arti sholat tadi kata Allah, dirikan sholat itu adalah untuk mengingat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah. Apabila orang tidak ingat lagi kepada Allah, tidak ingat hidup akan mati pada jemaah yang berbahagia. Yaitu kita masuk kepada orang yang seperti yang melaksanakan puasa itu telah memperoleh kunci pintu yang ketiga oleh Allah. Dan diberikan kunci pintu surga itu yang ketiga. Yang keempat yaitulah untuk orang yang nanti akan membayarkan zakat fitrahnya. Apabila kita telah melaksanakan nanti ibadah puasa, hampir akhir Ramadan, kita itu akan mengeluarkan yaitu yang namanya zakat fitrah. Kenapa para jamaah yang berbahagia? Karena puasa ini adalah merasakan orang kaya yang biasanya makan cukup, tidak ada kekurangan. Tetapi datang bulan Ramadan, dia merasakan haus dan laparnya. Begitulah yang dirasakan oleh fakir miskin, orang terlantar, dan banyak yang lain-lain yang merasakan yang kekurangan harta pada saat ini. Kita telah merasakan inilah yang dapat dirasakan bahwa zakat fitrah itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kita keluarkan supaya kita itu
fakir miskin, orang-orang menanam, berapa haus dan berapa laparnya bulan Ramadan dapat kita rasakan. Itu telah dapat dia kunci pintu yang kedua. Untuk kunci pintu yang kelima, yaitu untuk orang-orang yang berbuat baik. Karena pada bulan Ramadan kesempatan kita berbuat baik, banyak kesempatan kita untuk bersedekah, banyak kesempatan oleh kita untuk menambah amal ibadah. Contohnya saja para jemaah yang berbahagia, Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Setiap sore kita bisa bikin pola, setiap sore kita bisa membeli hal-hal yang lain. Sedangkan pencarian kita, hasil pencarian kita biasa-biasa saja, tidak pernah bertambah, malah ada yang berkurang. Kita berusaha mungkin mulai jam 9 baru mulai. Kalau sebelum Ramadan mungkin jam 6 ini kita dalam rangka ke sawah mengerjakan hal-hal yang lain. Tidak mencukupi. Kenapa bulan Ramadan kita untuk bekerja ada yang berkurang, tetapi nikmat tetap seperti itu juga. Bisa kita bikin doa, bisa kita berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena Allah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita itu selalu taat kepada Allah. Allah akan memberikan yaitu suatu nikmat yang sangat mulia kepada kita. Maka orang yang berbuat baik itu, apalagi di bulan Ramadan kita banyak berinfak, bersedekah, itu adalah untuk menambah amal ibadah kita. Orang yang seperti itu dalam mendapatkan kunci pintu surga yang kelima. Dan untuk kunci pintu yang keenam, yaitu orang-orang yang selalu memelihara hawa nafsunya atau mengendalikan hawa nafsu. Karena pada bulan Ramadan inilah yang musuh yang paling utama dalam menghadapi atau melaksanakan bulan Ramadan adalah musuh kita adalah nafsu. Karena mengatakan bahwa bulan Ramadan pintu surga dibuka, yaitu setan-setan di belakang perasaan. Yang setan itu adalah nafsu kita. Inilah yang perlu kita kendalikan. Inilah yang perlu kita tahan, kita bertahan pada taat itu. Karena kalau kita turunkan hawa nafsu kita, semuanya rasa-rasanya enak semuanya pada siang hari. Tetapi setelah kita berhasil mempertahankan hawa nafsu kita, yaitu kita cukup memakan secukupnya saja, itulah nafsu kita. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu telah mendapat kunci pintu yang keenam. Dan untuk kunci pintu yang ketujuh, bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, memang kita ini berniat semuanya selagi umur diberikan oleh Allah sebelum kita meninggalkan dunia yang mana ini, hendaknya dapat juga kita menyelesaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Makkah al-Mukarramah. Orang yang berniat seperti itu telah memperoleh kunci pintu surga yang ketujuh. Yang terakhir adalah kunci pintu yang kedelapan. Untuk yang selalu memejamkan matanya, memicingkan matanya, mempakatkan telinganya untuk mendengar-dengar, yaitu yang namanya kata-kata yang tidak baik, hal-hal yang tidak menguntungkan, dapat dia bertahan. Maka itulah telah mendapat orang itu adalah kunci pintu yang kedelapan. Maka itu para jemaah yang berbahagia, 8 kunci pintu ini jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kita tidak mendapat satu pun. Inilah yang orang yang sangat buruk. Tahun kemarin kita mungkin ada yang tidak terseru di dalam bulan Ramadan. Tahun ini jangan kita lewat lagi pada jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita ini akan mendapat seruan Allah pada tahun ini. Karena umur kita semakin hari semakin berkurang, kesempatan beribadah oleh kita semakin sedikit. Mudah-mudahan kesempatan yang sedikit ini dapat sama-sama kita pergunakan, yaitu bermanfaat di dalam hidup kita ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi yang cerah dan berbahagia. Allah yang kurang banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.